Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohis Rahman, Stambuk G5011944, kelompok 12, Praktikum Metode Statistika, dan pengantar ilmu komputer. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh jumlah subscriber dan jumlah viewers terhadap jumlah like dengan analisis regresi berganda. Kini, menjadi YouTuber atau influencer menjadi sebuah pekerjaan yang cukup menjanjikan. Hal ini membuat sebagian besar anak muda memilih aplikasi YouTube untuk menyalurkan bakatnya, entah itu di bidang vlog video, musik, tutorial, dan lain sebagainya. Sehingga YouTube kini telah menjadi sebuah sarana tempat penyaluran bakat dan sekaligus tempat belajar atau sekedar menghibur diri. Hal ini membuat kami ingin mengetahui variabel apa saja yang membuat jumlah like di YouTube musik meningkat. Dengan melihat seberapa banyak orang yang berlangganan di channel tersebut atau subscriber, berapa banyak orang yang menonton video tersebut atau viewers, dan berapa banyak orang yang menyukai atau like. Apa sih itu analisis regresi linear? Analisis regresi linear merupakan teknik dalam statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam analisis regresi, dibedakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Oke, next. Adapun jenis regresi linear itu ada dua. Yang pertama itu regresi linear sederhana, yaitu regresi linear yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sementara regresi linear berganda, yaitu regresi linear yang terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Salah satu tujuan dalam analisis regresi adalah untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil dari analisis regresi berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen, uji F simultan dan uji T parsial. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non-signifikan. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Oke, koefisien determinasi atau R-square merupakan salah satu ukuran yang sederhana dan sering digunakan untuk menguji kualitas suatu persamaan garis regresi. Nilai R-square memberikan gambaran tentang kesesuaian variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Adapun variabel penelitian yang kami gunakan ada dua, yaitu variabel bebas, di mana X1-nya adalah jumlah subscriber dan X2-nya adalah jumlah viewers. Sementara variabel terikatnya yang digunakan yaitu jumlah like pada video musik. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data primer dalam penelitian ini mengenai pengaruh jumlah subscriber dan jumlah viewers terhadap jumlah like pada video musik di aplikasi YouTube. Sementara sumber data diambil dari video musik yang berbeda dari berbagai channel di aplikasi YouTube. Adapun tahapan pengolahan data yang kami gunakan adalah yang pertama, pengumpulan data jumlah subscriber dan jumlah viewers terhadap jumlah like pada video musik di aplikasi YouTube. Yang kedua, kami menginput data penelitian ke software R. Yang ketiga, kami melakukan uji korelasi antara dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan statistik uji R-square dengan menggunakan software R. Tahap keempat, kami membuat matriks X dan Y, kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji F simultan dan uji T parsial. Dan yang terakhir, kami menentukan koefisien determinasi untuk mendapatkan nilai R-square, mengetahui seberapa besar variabel X bisa menjelaskan variabel Y. Hasil dan pembahasan. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif
dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berkala interval atau rasio. Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana. Perluasan terlihat dari banyaknya variabel bebas pada model regresi tersebut. Perubahan nilai suatu variabel tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Namun, perubahan nilai itu dapat disebabkan oleh berubahnya variabel lain yang berhubungan dengan variabel tersebut. Dalam persamaan regresi terhadap dua macam variabel, yaitu variabel dependen atau Y dan variabel independen atau X. Setelah melakukan tahapan perhitungan estimasi parameter, kami menemukan model regresi yang bisa disimpulkan bahwa jika tidak ada peningkatan subscriber dan viewers, maka jumlah like akan berkurang sebanyak 9,8. Dan jika ada penambahan nilai viewers, maka akan ada penambahan 7,5 nilai like. Dan jika ada penambahan nilai subscriber, maka akan ada penambahan 1,5 nilai like. Kemudian setelah melakukan uji simultan, kami bisa mengetahui bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen. Hal ini dapat kita ketahui dari melihat nilai P-regression yang lebih kecil dari taraf signifikasi, di mana 10 pangkat minus 9 lebih kecil dari 0,05. Tahapan selanjutnya yang kami lakukan adalah uji parsial, sehingga setelah melakukan uji parsial, kami dapat menyimpulkan bahwa semua variabel dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Hal ini dikarenakan semua nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikasi, di mana pada variabel X1 yaitu 10 pangkat minus 0,3 lebih kecil dari 0,05. Dan pada variabel X2 yaitu 10 pangkat minus 0,6 lebih kecil dari 0,05, di mana variabel X2 bisa lebih berpengaruh terhadap variabel Y. Tahapan terakhir yang kami lakukan yaitu melakukan penetapan koefisien determinasi dengan mencari nilai R-square. Nilai R-square yang kami dapatkan yaitu sebesar 76,8%. Maka artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh sekelompok variabel independen X1 dan X2 secara serentak atau simultan sebesar 76,8%. Sedangkan sisanya 23,20% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak kami teliti. Setelah melakukan tahapan analisis data, maka kami dapat menyimpulkan bahwa secara simultan atau parsial, semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap model regresi yang digunakan. Dari model regresi yang didapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwa jika tidak ada peningkatan pada variabel X1 atau viewers dan X2 subscriber, maka akan terjadi pengurangan like sebesar 9,8. Jika ada peningkatan nilai viewers sebanyak 10, maka akan terjadi penambahan nilai like sebanyak 75. Dan jika ada peningkatan nilai subscriber sebanyak 10, maka akan terjadi penambahan nilai like sebanyak 15. Ketiga, variabel Y dapat dijelaskan oleh kedua variabel X sebesar 76,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diketahui. Baiklah, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga sehat selalu.